Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Otonomi dalam bahasa Yunani berasal dari kata autos dan namos. Autos berarti sendiri dan namos berarti aturan atau undang-undang. Lalu otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, permasalahan di dalam otonomi daerah sangatlah banyak. Sejak sistem otonomi daerah berlaku di Indonesia, diharapkan sistem ini dapat memperbaiki kondisi perekonomian di Indonesia. Sistem otonomi daerah dianggap sebagai sistem yang ideal bagi Indonesia. Akan tetapi, bukan berarti tidak ada kekurangan dalam pelaksanaannya. Banyak permasalahan muncul seiring dengan perkembangan zaman yang jika tidak ditemukan solusinya akan membawa dampak negatif bagi bangsa ini. KPK hari ini memeriksa Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono. Sumarsono diperiksa sebagai saksi kasus suap proyek Meikarta di Bekasi, Jawa Barat. Pemeriksaan terkait dengan pejabat daerah yang ikut terlibat dalam kasus suap Meikarta. Dalam kasus ini, Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yassin diduga ikut menerima suap. Terdapat 3 masalah yang kerap terjadi pada pelaksanaan sistem otonomi daerah di Indonesia. Yang pertama, adanya eksploitasi pendapatan daerah. Pada dasarnya, sistem otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar pada pemerintah daerah, sehingga perlunya pengelolaan pendapatan daerah dan pemanfaatannya dengan bijak. Salah satu bentuk eksploitasi pendapatan daerah adalah eksploitasi di bidang pajak dan retribusi. Pemerintah daerah hanya mengandalkan pendapatan di bidang pajak dan retribusi, tanpa melihat bahwa masih banyak bidang lain yang bisa dimanfaatkan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan kapasitasnya dalam bidang pemanfaatan daerahnya masing-masing. Permasalahan yang kedua adalah sumber daya manusia yang belum menunjang dalam pelaksanaan otonomi daerah. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan otonomi daerah bergantung pada sumber daya manusianya. Jika sumber daya manusianya berkualitas dan yang terpenting mempunyai integritas, maka pelaksanaan otonomi daerah akan berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil yang maksimal. Permasalahan yang terakhir dalam sistem pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah praktik korupsi yang masih merajalela dan menjadi masalah yang sering terjadi di Indonesia. Masih berhubungan dengan poin yang kedua, jika sumber daya manusia tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki integritas, maka akan menjadi hambatan yang besar bagi pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu bentuk korupsi pada pelaksanaan otonomi daerah adalah manipulasi harga pengadaan barang-barang dan jasa daerah. Dengan kata lain, harga tiap barang yang dianggarkan kadang jauh berbeda dengan harga yang ada di pasaran. Prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik atau good government mulai dikenal luas di masyarakat pada masa reformasi. Prinsip pada sistem good government dianggap sebagai salah satu solusi bagi permasalahan otonomi daerah di Indonesia. Prinsip dari good government. Yang pertama, keterbukaan atau transparansi. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemda harus menerapkan asas keterbukaan. Pemda secara transparan harus menyediakan semua informasi terkait untuk kepentingan bersama. Jika menerapkan asas keterbukaan ini,
masalah korupsi dalam praktik otonomi daerah pasti bisa diatasi. Yang kedua, kontribusi. Prinsip otonomi daerah yang membuat Pemda mendapat wewenang lebih besar untuk mengurus daerahnya sendiri mestinya juga melibatkan kontribusi dari warganya. Aspirasi dan pendapat dari masyarakat harus dipertimbangkan dengan baik oleh Pemda agar implementasi dari otonomi daerah tersebut dapat menuai hasil yang lebih maksimal. Yang ketiga, efisiensi dan efektivitas. Diperlukan sistem yang efisien dan efektif dalam pelaksanaan otonomi daerah yang pastinya juga memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas serta cepat tanggap. Maka dari itu, diperlukan penyaringan yang ketat untuk aparatur daerah dan kalau perlu juga dilakukan pelatihan profesionalisme agar pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan dengan lancar serta menghasilkan apa yang telah diharapkan. Sekian dari video kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih telah menyaksikan.